Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Dr. Haryanto MBD, Widya Iswara, Ahli Utama BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang diagnosa organisasi atau sering dikenal dengan DO, yakni mendiagnosa kebutuhan perubahan organisasi yang merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis keadaan organisasi guna melakukan perubahan dan atau perbaikan sebagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun pokok-pokok materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini meliputi konsep diagnosa organisasi, proses diagnosa organisasi, metode diagnosa organisasi, alat dan teknik diagnosa organisasi, dan tantangan melakukan diagnosa organisasi. Konsep diagnosa organisasi atau DO. Diagnosa organisasi atau DO adalah proses untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan organisasi serta mengevaluasi kinerja dan efektivitasnya. Sedangkan tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis struktur, proses, dan budaya organisasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan membangun strategi perbaikan. Adapun manfaat mendiagnosa organisasi adalah antara lain meningkatkan efektivitas organisasi, mengidentifikasi kesempatan perbaikan, dan mengatasi hambatan yang menghambat pertumbuhan dan inovasi organisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya bagaimana proses melakukan diagnosa organisasi? Yakni pertama, penetapan tujuan, ya, di mana Bapak Ibu harus menentukan tujuan dan memahami awal mengenai organisasi yang akan didiagnosis. Yang kedua, lakukan pengumpulan data, yakni mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara, observasi, dan penelitian dokumen yang ada. Sedangkan proses yang ketiga adalah melakukan analisis data yang terkumpul, yakni menganalisis data untuk mengidentifikasi masalah dan potensi perbaikan yang akan dilakukan. Dan proses yang terakhir adalah proses keempat, penyusunan laporan, yakni membuat laporan yang berisi analisis, rekomendasi, dan strategi perbaikan yang akan dilakukan. Adapun metode-metode diagnosa organisasi, yakni analisis data, wawancara, dan survei. Analisis data menggunakan metode statistik dan teknik analisis untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi pola. Wawancara mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan karyawan dan pemangku kepentingan. Survei yakni mengumpulkan data melalui survei terstruktur untuk mendapatkan pandangan dari sejumlah responden. Adapun alat dan teknik diagnosa organisasi, yakni SWOT analisis, diagram Ishikawa, proses mapping. Analisis SWOT atau SWOT analysis digunakan untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap organisasi. Diagram Ishikawa digunakan untuk menganalisis penyebab masalah dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Proses mapping digunakan untuk memetakan alur kerja dan mengidentifikasi proses yang tidak efisien. Untuk melakukan diagnosa organisasi atau DO, tentu terdapat tantangan. Lalu, apa tantangan diagnosa organisasi? Yakni 1. Ketidakterbacaan data. Yang kedua, perubahan budaya. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Bapak Ibu yang saya hormati, data yang rumit atau tidak terstruktur dapat menyulitkan proses analisis dan identifikasi masalah. Selanjutnya, perubahan budaya organisasi menjadi sebuah tantangan tersendiri. Dengan menerapkan perubahan organisasi berdasarkan hasil diagnosa dapat menghadapi perlawanan dari karyawan dan melibatkan perubahan budaya. Dan keterbatasan sumber daya, antara lain keterbatasan waktu, dana, tenaga kerja, dapat mempengaruhi kelengkapan dan akurasi proses diagnosa organisasi. Oleh karenanya, beberapa hal tersebut harus diantisipasi dan disiasati dengan mempersiapkan secara matang proses DO yang akan dilakukan. Dari pembahasan yang telah kita lakukan, Bapak Ibu, dapat disimpulkan bahwa diagnosa organisasi membantu organisasi dalam mengidentifikasi masalah, mengoptimalkan kinerja, dan merumuskan strategi perbaikan. Adapun implikasi dari diagnosa organisasi meliputi peningkatan keterlibatan karyawan atau pegawai, perbaikan proses bisnis, dan penciptaan budaya yang inovatif sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Bapak Ibu, ada kalimat bijak. Lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak melakukan apa-apa. Demikian saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi diagnosa organisasi. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan salam perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.